Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Fajriati dengan NIM 230050443 bersama teman saya. Saya akan menjawab soal-soal UTS yang diberikan. Soal pertama, jelaskan konsep dasar sosiologi dan jelaskan hubungannya dengan ilmu sosial lainnya seperti sejarah, antropologi, dan psikologi. Bagaimana keterkaitan sosiologi dengan ilmu-ilmu sosial ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang masyarakat dan fenomena sosial? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Keterkaitan dengan ilmu politik, sosiologi dan ilmu politik mempelajari struktur dan proses politik dalam masyarakat. Mereka membantu dalam memahami bagaimana kebijakan publik dibuat, dipengaruhi dan diimplementasikan dalam konteks sosial. Yang kedua, keterkaitan dengan ilmu ekonomi. Sosiologi ekonomi adalah disiplin yang memeriksa hubungan antara struktur sosial dan ekonomi. Ini membantu memahami ketidaksetaraan ekonomi, institusi peran sosial dalam ekonomi dan dampak sosial dari kebijakan ekonomi. Yang ketiga, keterkaitan dengan sejarah sosial. Kajian sejarah sosial melibatkan pemahaman tentang perubahan sosial. Ambil contoh sebuah studi kasus nyata seperti perubahan dalam struktur keluarga atau evolusi media sosial, dan jelaskan bagaimana struktur dan proses sosial berperan dalam perubahan tersebut. Apa implikasi dari perubahan tersebut terhadap individu dan masyarakat? Studi kasus yang saya ambil yaitu perubahan dalam struktur keluarga. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an, banyak negara di seluruh dunia memiliki struktur keluarga yang umumnya terdiri dari keluarga inti, di mana ayah, ibu, dan anak-anak tinggal bersama dalam rumah yang sama. Perubahan sosialnya, seiring berjalannya waktu, proses sosial seperti urbanisasi, perubahan peran gender mulai mempengaruhi struktur keluarga. Perubahan peran gender di mana perempuan semakin terlibat dalam tenaga kerja dan memiliki pilihan yang lebih besar dalam hal karir, yang telah mengubah dinamika keluarga. Urbanisasi dan mobilitas juga menyebabkan terpisahnya keluarga karena jarak fisik. Implikasinya, perubahan ini berdampak signifikan terhadap individu dan masyarakat. Individu sekarang lebih banyak pilihan dalam hal bagaimana mereka ingin membentuk keluarga mereka, termasuk keluarga inti, keluarga campuran, keluarga samar, atau bahkan tidak menikah sama sekali. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan masyarakat multikultural? Jelaskan konsep dasar dari masyarakat multikultural dan berikan contoh situasi nyata di mana multikulturalisme memainkan peran penting. Selain itu, jelaskan implikasi positif dan negatif dari masyarakat multikultural bagi integrasi sosial. Konsep dasar masyarakat multikultural mengakui dan menghargai adanya perbedaan dan keragaman budaya dalam masyarakat. Konsep ini mencakup berbagai aspek seperti nilai, adat, suku, bahasa, agama, dan sistem politik lainnya. Tujuan dari multikulturalisme adalah untuk menciptakan persatuan dan kesetaraan di antara berbagai kelompok budaya yang berbeda tanpa menghilangkan identitas dan keikhlasan masing-masing. Contohnya adalah dalam upaya membangun kerukunan antara umat beragama yang berbeda-beda di Indonesia, seperti melalui kegiatan antar umat beragama dan pembangunan tempat ibadah dilakukan bersama-sama. Multikulturalisme juga merupakan sebuah praktik yang mengimplementasikan konsep-konsep tersebut dalam kebijakan dan tindakan nyata. Multikulturalisme juga memainkan peran penting dalam upaya mempromosikan kekayaan budaya daerah
dan mempertahankan identitas budaya masyarakat. Implikasi positif masyarakat multikultural bagi integrasi sosial yang pertama yaitu kekayaan budaya. Keragaman budaya dan tradisi membawa kekayaan budaya ke dalam masyarakat. Yang implikasi negatifnya yaitu konflik kultural. Keberagaman budaya juga dapat menimbulkan konflik budaya. Ketidaksepakatan tentang nilai-nilai, kepercayaan atau praktik budaya tertentu dapat mengakibatkan ketegangan dan konflik. Yang keempat, jelaskan ciri-ciri utama lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat, bagaimana lembaga-lembaga ini mempengaruhi distribusi kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat. Berikan contoh konkret dalam lembaga-lembaga ini yang memainkan peran kunci dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu pemerintahan dan sistem politik. Lembaga pemerintahan dan sistem politik memiliki peran utama dalam distribusi kekuasaan. Yang kedua, lembaga keuangan. Lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan non-bank memiliki pengaruh besar dalam distribusi kekayaan dan sumber daya ekonomi. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan termasuk sekolah dan universitas mempengaruhi distribusi pengetahuan. Contoh konkret dari lembaga-lembaga ini, yang pertama parlemen. Parlemen adalah lembaga legislatif dalam pemerintahan yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi eksekutif. Pengadilan. Yang kedua pengadilan, lembaga peradilan termasuk pengadilan tinggi dan pengadilan konstitusi. Yang ketiga bank sentral. Bank sentral seperti Federal Reserve di Amerika Serikat atau Bank Sentral Eropa. Yang kelima, jelaskan konsep stratifikasi sosial dan bagaimana faktor-faktor seperti kelas sosial, ras, dan gender dapat mempengaruhi posisi individu dalam masyarakat. Jelaskan juga tentang mobilitas sosial dan apakah masyarakat memberikan kesempatan bagi mobilitas sosial. Berikan contoh dari perubahan status sosial dan melalui mobilitas sosial. Konsep stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam lapisan-lapisan sosial yang berbeda berdasarkan pada faktor-faktor tertentu. Yang pertama, kelas sosial. Kelas sosial adalah faktor yang paling umum digunakan dalam stratifikasi sosial. Yang kedua, ras. Ras dapat mempengaruhi posisi individu dalam masyarakat karena adanya diskriminasi rasial. Yang ketiga, gender. Gender dapat mempengaruhi posisi individu dalam masyarakat karena adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Mobilitas sosial adalah perpindahan individu atau sekelompok masyarakat dari posisi atau status sosial ke posisi status yang berbeda. Contoh dari perubahan status sosial mobilitas adalah yang pertama, mobilitas vertikal positif. Contoh dari mobilitas sosial yang pertama yaitu mobilitas sosial vertikal positif. Yaitu contohnya naik upah bagi para buruh. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal negatif, buruh yang dipecat dari pekerjaannya. Yang ketiga, mobilitas horizontal, mahasiswa yang melakukan pengabdian masyarakat dari suatu desa ke desa yang lain. Itulah jawaban dari soal-soal yang sudah diberikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.